Selamat datang di Hobi Main Burung, ruang di mana kita menggali lebih dalam kisah-kisah menarik di balik dunia burung kicau. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Di balik gemerlap gantangan besar, ada satu sisi dunia yang sering terabaikan, bukan karena tak penting, tapi karena terlalu sunyi untuk didengar. Disitulah sebagian besar dari kita semua bermula, di jalur yang disebut akar rumput, di pinggir lapangan yang tak pernah dilirik kamera. Kita semua tahu rasanya, datang ke gantangan sendirian, tanpa kru, tanpa kaos tim. Kadang nunggu lama hanya untuk satu tiket kecil di kelas paling bawah. Tapi justru di situ semangat paling jujur lahir. Bukan soal gengsi, bukan soal hadiah, tapi soal harapan. Harapan burung kita bisa bersinar seperti Escobar. Kenapa Escobar? Saya akan ungkap alasan kenapa murai batu Escobar sangat lekat dengan akar rumput. Tidak semua pemilik burung punya privilege untuk langsung bermain di event besar. Sebagian dari kita memulai dari pinggir gantangan, dari gantangan desa, latber yang hanya berhadiah uang rokok dengan piala plastik. Burung dipegang sendiri, dijemur di teras rumah sederhana. Terkadang, kita setting burung kita sambil menahan lapar, karena uang kita hanya cukup untuk membeli tiket dan jangkrik. Itulah akar rumput, dunia tempat mayoritas dari kita tumbuh. Di sana yang diuji bukan hanya kualitas burung, tapi juga kesabaran, ketekunan, dan keyakinan bahwa satu hari nanti burung kita bisa mencuri perhatian. Bukan karena dipromosikan, tapi karena memang layak. Awal dari segalanya. Kita berangkat dan membawa burung di tangan kita sendiri. Motor tua jadi kendaraan setia ke gantangan. Disinilah semua berawal. Di pinggiran kota, di ujung gang sempit, di tempat yang bahkan tak dilirik banyak orang. Bukan stadion megah, bukan gantangan berkarpet tensi, tapi hanya tiang tua yang berdiri di atas tanah lapang. Tapi dari tempat sederhana inilah, ribuan mimpi digantungkan. Ada yang sudah main bertahun-tahun, belum pernah bawa pulang piala. Ada yang baru sebentar tapi belajar dari tiap detik kerja burung. Dan justru dari akar rumput ini, lahirlah nama yang kini melegenda, Escobar. Sebelum ke Escobar, ada hal yang mungkin kalian tidak banyak yang tahu. Sisi lain. Dunia kicau bukan cuma satu warna. Di sisi lain ada pemain besar. Yang mainnya lain, gaya mainnya lain, cara rawat, cara setting, cara beli burung, semuanya lain. Ada yang langsung beli burung mahal, jutaan, bahkan miliaran. Ada pemain besar yang hanya ikut di event besar saja. Bahkan, burungnya tak pernah merasakan bagaimana rasanya digantang di pinggiran kota, di ujung kampung, berteduh di bawah pohon, paket yang bambu, atau tenda warung. Mereka main hanya untuk event besar. Tapi tidak salah juga, karena itu gaya mereka, dan itu pilihan yang memang mereka inginkan, dan cocok dengan cara mereka. Saya tidak menyalahkan. Saya hanya ingin memberitahu karena banyak orang mengira burung nasional itu pasti pernah main di latber. Padahal jawabannya tidak selalu seperti itu. Bagi mereka, membeli bibit unggul, memelihara dengan penuh kontrol, menyekolahkannya di sekolah burung, menyewa perawat profesional, dan langsung main di event nasional adalah hal yang biasa. Mereka percaya dengan burungnya. Dan itu tidak salah sama sekali. Hanya saja berbeda dengan sebagian dari kita yang merintis dari bawah. Di antara dua dunia itu, ada satu nama yang membuktikan bahwa akar rumput pun bisa bersinar seterang matahari. Dan salah satu kisah paling menyentuh lahir dari akar rumput itu sendiri. Namanya
Escobar, seekor murai batu yang lahir dari pinggiran, tapi mengguncangkan nasional. Dan bukan cuma burungnya, orang-orang di baliknya pun bukan siapa-siapa sebelumnya. Breeder. Kadang kita pikir burung besar cuma lahir dari kandang besar, dari breeder kelas kakap, dari terah paling juara. Kita kira yang bisa juara cuma mereka. Tapi Escobar mematahkan semua itu. Karena Escobar lahir dari breeder sederhana, bukan dari istana burung, bukan dari peternakan jutaan rupiah, tapi dari pekarangan kecil dan keyakinan yang besar. Cak Amin namanya. Dulu hanya peternak lovebird biasa, tapi saat lovebird mulai redup, dia mencoba pindah ke murai batu. Iseng, katanya. Tanpa lahan luas, tanpa indukan mewah, bahkan indukan pertamanya bukan hasil lelang, bukan beli belasan juta, tapi hibah dari seorang sahabat, Haji Faiz. Saya dikasih aja mas, iseng-iseng ternak. Alhamdulillah malah jadi jalan rezeki, ucap Camin. Lahannya kecil, tapi hasilnya besar. Biang kerok yang akhirnya mencetak Escobar juga bukan burung terkenal. Ia burung latberan dari gantangan kecil. Cak Amin sempat mainkan burung itu dulu, ikut lomba, diuji mentalnya, dilihat karakternya. Baru setelah setahun diputuskan masuk kandang untuk diternak. Dari situ lahir terah biang kerok. Sebelum Escobar, anak-anak terah ini sudah mulai bikin kejutan. Atlas juara saat masih pastol. Singa laut, raja hoki, meledak di tangan pemiliknya. Escobar akhirnya jatuh ke tangan Hilal dan Haji Jui. Dua nama yang juga bukan siapa-siapa di mata peta nasional waktu itu. Bukan orbitan besar, bukan tim raksasa, tapi Escobar tumbuh bukan karena nama besar, tapi karena proses besar. Dipoles dari awal, dirawat penuh kepercayaan, dan satu persatu ia mulai menggebrak gantangan. Dari lomba kecil, naik ke lokal besar, lalu naik ke nasional. Escobar mulai menang mobil demi mobil. Dan yang lebih membanggakan, semua tahu ia bukan dari kandang mewah. Ia dari ring kecil, dari peternak kampung, dari tangan-tangan yang pernah diragukan. Tidak ada embel-embel anakan juara nasional, tidak ada embel-embel kualitas terpercaya, apalagi harga mahal. Escobar hanyalah murai batu biasa seperti yang ada di rumah teman-teman semua. Kadang kita percaya bahwa terah juara adalah segalanya. Kalau burung dari indukan mahal, pasti akan jadi hebat. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Murai batu dari terah juara sekalipun, kalau salah penanganan, tak akan jadi siapa-siapa. Sebaliknya, burung tanpa nama, tanpa silsilah, tanpa latar belakang apa-apa, kalau dirawat dengan hati, diperlakukan dengan ketelatenan, diberi waktu dan perhatian seperti merawat harapan sendiri, bisa jadi dia justru mengalahkan semuanya. Escobar adalah buktinya. Burung dari akar rumput, tidak lahir dari kandang mewah, tidak dibesarkan dengan embel-embel silsilah, tapi dia dilatih dengan kesabaran, dimatangkan dengan pengorbanan, dan diasah oleh waktu yang panjang. Ia dibentuk bukan karena nama besar, tapi karena kerja keras yang tulus dan konsisten. Dan pada akhirnya, Escobar berdiri sejajar, bahkan melebihi burung-burung dari terah juara yang selama ini dianggap mustahil dikalahkan. Inilah bukti bahwa akar rumput pun tidak harus jadi penonton.
Dengan cara yang benar, dengan waktu yang tepat, akar rumput bisa tumbuh jadi pohon besar. Kalau kalian sendiri, pernah tak kenal seseorang yang berangkat dari bawah? Burungnya bukan dari terah mahal, yang awalnya bukan siapa-siapa, tapi karena ketekunan, karena kerja keras tanpa henti, akhirnya sekarang dikenal banyak orang. Mungkin teman main kalian, mungkin joki gantang yang dulu sering ngobrol bareng di kantangan, atau bahkan kalian sendiri. Siapa sosok akar rumput yang paling kalian kagumi? Yang dulunya biasa-biasa aja, tapi sekarang jadi panutan. Tulis di kolom komentar, biar kisah mereka bisa jadi inspirasi buat yang lain. Ingat, akar rumput pun bisa tumbuh besar. Yang penting bukan asal-usulnya, tapi cara kita merawat harapan itu sampai benar-benar berbunga. Perlu saya tekankan pada video yang saya unggah, saya sama sekali merasa tidak bermaksud menggurui. Saya hanyalah seorang pecinta burung kicau sama seperti teman-teman semua, yang ingin berbagi informasi seakurat mungkin dengan niat yang tulus. Konten yang saya sajikan bukan hasil karangan, tapi buah dari riset. Saya sadar, saya bukan siapa-siapa, tapi saya percaya selama saya mencari dengan sungguh-sungguh dan menyajikan dengan sepenuh hati, maka akan selalu ada manfaat untuk Sobat Kicomania semua. Jika kau merasa video ini bermanfaat, maka bantu kami dengan cara paling mudah. Subscribe, like, bagikan, dan tuliskan komentar pengalamanmu seputar dunia kicau.